Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aang dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai analisa aspek hukum bisnis UMKM Vivela by Dapur Kaila. Berikut merupakan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Nuraini, yang kedua ada Salsa, yang ketiga ada saya sendiri, Juan. Topik yang akan dibahas yang pertama itu pendahuluan, yang kedua landasan hukum dan gambaran permasalahan, yang ketiga metodologi, yang keempat pembahasan dan hasil, lalu kesimpulan dan saran. Untuk bab 1 pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang, pesatnya perkembangan di dunia bisnis F&B, masyarakat juga perlu diedukasi mengenai regulasi serta hukum yang mengatur penjualan makanan dan minuman. Salah satu badan yang bergerak untuk mengawasi peredaran obat, makanan, dan minuman yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Pelaku usaha atau UMKM harus memiliki ketentuan izin edar dari BPOM apabila ingin menjalankan usaha secara legal. Selain itu, penting bagi sebuah UMKM untuk menjadikan usahanya menjadi badan usaha berbentuk CV yang akan memberikan keuntungan bagi UMKM yang sesuai regulasi legalitas. Next. Untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana analisa kondisi Vivela secara aspek hukum dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, bagaimana analisa penerapan lisensi BPOM dan halal pada produk Vivela. Yang ketiga, bagaimana analisa pembentukan badan usaha CV pada Vivela. Untuk tujuan penelitian, yang pertama mengetahui kondisi legalitas Vivela secara aspek hukum dalam menjalankan usaha. Yang kedua, mengetahui prosedur serta proses penerapan lisensi BPOM dan halal terhadap produk Vivela. Yang ketiga, mengetahui rekomendasi bagi Vivela untuk menjadi badan usaha berbentuk CV. Next. Lalu ada pun manfaat dari penelitian yang dilakukan. Yang pertama, bagi mahasiswa, penelitian dapat digunakan untuk mengetahui lebih dalam terkait legalitas yang dibutuhkan terkait dengan hukum bisnis di Indonesia, sehingga dapat memahami dan menganalisis hukum serta lisensi yang dibutuhkan dalam praktiknya di lapangan. Yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan evaluasi terkait performansi kegiatan hukum bisnis di perusahaan. Yang ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi terkait sistem hukum bisnis dalam mengelola bisnis. Next. Lalu untuk bab 2, landasan hukum dan gambaran permasalahan. Untuk gambaran permasalahan, sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang food and beverage, penting bagi Vivela untuk melakukan pengurusan izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM, agar produk yang dijual terjamin, aman, dan sehat untuk dikonsumsi. Selain itu, dengan lisensi yang dikeluarkan oleh BPOM akan meningkatkan citra dari produk makanan dan minuman yang dijual. Saat ini, Vivela belum memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan resmi oleh MUI. Untuk perkembangan bisnis, pembentukan badan usaha penting dilakukan. Dengan pembentukan badan usaha secara hukum, akan menjamin legalitas perizinan operasional yang dilakukan pelaku usaha. Untuk profil perusahaan, Vivela sendiri yaitu sebuah usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang didirikan oleh Dwi Rizky A pada tahun 2012. Berawal dari keterampilan dalam memasak dan mengoleksi buku resep masakan, sehingga Dwi Rizky dapat menghasilkan suatu ide bisnis untuk menjual makanan dan minuman sehat serta halal seperti cake and cookies, minuman susu, kurma, milky jelly, frozen food, nasi bento, ayam utuh, dan makanan ringan lainnya. Next. Untuk misi dari Vivela sendiri, yang pertama, pengembangan menu produk makanan dan minuman halal dengan bahan baku premium berkualitas tinggi. Yang kedua, meningkatkan penyempurnaan cita rasa produk terhadap evaluasi konsumen. Yang ketiga, menerapkan nilai sehat, halal, dan berkualitas tinggi baik terhadap produk maupun sistem penjualan. Yang keempat, mengutamakan kepuasan layanan terhadap pelanggan dan konsumen dengan nilai ramah, nyaman, dan aman. Yang kelima, optimalisasi kreativitas mitra distributor dalam memperluas pasar produk. Yang keenam, penyelenggaraan pelatihan bisnis beriman, aman, dan halal terhadap mitra distributor. Untuk visi yang pertama, yaitu meningkatkan perluasan makanan dan minuman sehat, halal, dan berkualitas tinggi. Yang kedua, melestarikan cita rasa makanan dan minuman sehat, halal, dan berkualitas tinggi. Next. Lalu untuk konsep dasar hukum, yang pertama yaitu persekutuan komanditer.
Persekutuan komaniter atau CV merupakan suatu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih. Pembentukan badan usaha CV bertujuan agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum yang berlaku. Pembentukan CV dinilai lebih mudah dibandingkan PT. Selain itu, bagi UMKM yang skala bisnisnya masih kecil, CV lebih cocok karena membutuhkan modal yang jauh lebih kecil. Next. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang persekutuan komanditir, yang pertama itu pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, yang kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2018, yang ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 16 1647 dan 1649 yang membahas tentang pembubaran CV, yang keempat yaitu KUHP Per pasal 1651 yang membahas tentang pewarisan sekutu. Adapun prosedur pembentukan CV, yaitu yang pertama menentukan 2 pendiri CV, yang kedua mempersiapkan data pendirian CV, dan yang ketiga pengajuan nama CV ke Kementerian Hukum dan HAM. Next. Lalu untuk konsep dasar hukum yang kedua itu hak bisnis lisensi BPOM. Bagi UMKM yang bergerak di bidang food and beverage, kepemilikan atas lisensi BPOM penting untuk diperhatikan. Dengan kepemilikan izin pengedaran makanan, akan meningkatkan kepercayaan konsumen atas produk yang dibuat. Lalu terdapat persyaratan bagi pengurusan izin edar BPOM. Yang pertama itu fotokopi surat izin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, hasil analisa laboratorium yang asli, rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan dan contoh produk, lalu formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap. Next. Lalu yang terakhir yaitu hak bisnis lisensi halal. Selain lisensi izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM, para pelaku usaha juga harus mencantumkan label halal pada makanannya apabila tidak mengandung zat yang haram. Dasar hukum yang mengatur sertifikat halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Adapun prosedur untuk sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI, yang pertama itu memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SDH. Yang kedua, menerapkan sistem jaminan halal pada manajemen perusahaan. Yang ketiga, menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Yang keempat, melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Yang kelima, melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi. Yang keenam, pelaksanaan audit. Yang ketujuh, melakukan pemantauan pasca audit. Dan yang kedelapan, penerbitan sertifikat halal. Lalu bab 3 selanjutnya ada metodologi. Jadi untuk kerangka penelitiannya, yang pertama itu dimulai dari studi literatur, lalu pengumpulan data, konseptualisasi, lalu ada analisa, selanjutnya ada kesimpulan dan saran, dan selesai. Untuk waktu penelitiannya sendiri, kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang tidak memungkinkan untuk melakukan observasi dan wawancara secara langsung, maka dalam waktu penelitian ini diasumsikan sebagai waktu mencari bahan literasi dan studi kasus secara online dimulai dari Desember 2021. Untuk lokasi penelitiannya, tempat analisis studi kasus yang kami lakukan itu melalui online meeting mengingat keterbatasan dalam melakukan pertemuan langsung akibat pandemi COVID-19 dan melakukan pembagian tugas pada masing-masing anggota. Next. Objek penelitian yang digunakan adalah sebuah UMKM yang berlokasi di Kabupaten Malang, yaitu Vivela by Dapur Saila, yang belum memiliki badan usaha resmi minimal, yaitu CV, dan produk bisnis belum memiliki lisensi halal dan BPOM yang seharusnya dimiliki Vivela by Dapur Saila karena bisnis melakukan penerapan nilai halal, sehat, aman, dan berkualitas tinggi. Lalu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif karena digunakan untuk menganalisa kasus adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Lalu selanjutnya ada sumber datanya, yaitu pengambilan sumber data penelitian dilakukan bertahap melalui proses wawancara online, melalui Zoom meeting conference, dan observasi langsung yang dilakukan oleh salah satu anggota kita dengan mengunjungi UMKM Vivela by Dapur Saila. Bab 4 tentang pembahasan dan hasil. Next.
Yang pertama ada analisis kasus dalam aspek bisnis, yaitu UMKM Vivela by Dapur Kaila merupakan bisnis pangan rumah tangga yang masih dalam skala kecil. Berbagai upaya untuk meningkatkan bisnis minimal berbadan usaha CV, UMKM atas kepemilikan badan usaha terhadap bisnis tidak diwajibkan dalam peraturan bisnis, namun mendorong peningkatan suatu bisnis khususnya terhadap modal dan meminimalisasi risiko harus berbadan usaha, di mana UMKM Vivela by Dapur Kaila masih dalam skala kecil tentu membutuhkan penanaman modal dari para investor sehingga perlu pendirian bisnis secara resmi agar meyakinkan adanya usaha bisnis yang sedang berkembang baik. UMKM Vivela by Dapur Kaila dalam mengembangkan bisnis mengupayakan produk dapat diakui akan kualitasnya secara resmi seperti pemilikan lisensi halal dan BPOM yang tercantum dalam produk. Hal tersebut tentu terdapat dalam aturan edaran produk bisnis yang mengharuskan lisensi sesuai dengan penyampaian produk. Next. Yang kedua, terdapat analisis kasus dalam aspek hukum. Kepemilikan badan hukum terhadap suatu bisnis diatur dalam pasal 19 sampai 21 KUHD, yaitu menyebutkan bahwa pertanggungjawaban penuh akan ditanggung oleh semua pihak dan sekutu yang ikut andil dalam bisnis, baik pemilik maupun investor. Dari hal tersebut, UMKM dapat memiliki kesempatan baik dalam peningkatan bisnis dan pengajuan badan usaha yang resmi minimal CV, menyesuaikan dengan aturan aspek hukum bisnis. Hal tersebut sesuai dengan perlindungan hukum bagi UMKM yang diatur pada UU RI nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, yaitu pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Menurut aturan aspek hukum, bisnis UMKM Vivela by Dapur Kaila harus terdaftar dalam lisensi BPOM karena terdapat beberapa produk dari UMKM Vivela by Dapur Kaila yang dapat bertahan lebih dari 7 hari. Hal tersebut berlaku pada lisensi halal untuk menyesuaikan penerapan penyampaian nilai halal, aman, sehat, dan berkualitas. Next. Kemudian ada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Next. Pada kesimpulan, kasus yang diangkat dalam analisis aspek hukum bisnis terhadap UMKM adalah permasalahan badan usaha bisnis UMKM Vivela by Dapur Kaila yang belum resmi seperti kepemilikan badan usaha CV dalam bisnis. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam lisensi produk UMKM Vivela by Dapur Kaila, yaitu lisensi halal dan BPOM. Hal tersebut merupakan salah satu komponen penting yang dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan bisnis menjadi lebih besar. Sedangkan mendorong peningkatan bisnis UMKM Vivela by Dapur Kaila harus memenuhi dasar legalitas produk demi keamanan dan keberlanjutan bisnis, yaitu mengajukan lisensi produk halal dan BPOM sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku. Next. Sedangkan pada saran yang pertama itu mempersiapkan kebutuhan dan persyaratan dalam mendaftar badan usaha CV, seperti memiliki minimal 1 atau lebih seorang yang ingin berinvestasi kepada bisnis Vivela by Dapur Kaila, di mana investor akan diakui sebagai salah satu sekutu dalam komanditer bisnis. Yang kedua, UMKM Vivela by Dapur Kaila harus memiliki kebutuhan perluasan dan pembesaran bisnis seperti SDM yang memadai, tempat operasional khusus produksi yang memadai, sekutu aktif dan sekutu pasif. Kemudian yang ketiga, produk bisnis harus memiliki lisensi produk yang lengkap seperti PIRT, HAKI, halal, dan BPOM. Hal tersebut dibutuhkan untuk kemudahan dalam kebebasan melakukan edaran penjual produk daerah yang lebih luas, sehingga bisnis siap secara resmi dalam memiliki target konsumen dan konsumen yang lebih besar. Kemudian yang keempat, terdapat pemilik bisnis UMKM Vivela by Dapur Kaila memenuhi persyaratan pendiri CV, yaitu melakukan submit berkas dengan kepemilikan KTP sekutu aktif dan sekutu pasif, memiliki NPWP pribadi sebagai penanggung jawab perusahaan, kemudian yaitu surat pernyataan KBLI bermaterai, pernyataan domisili, kemudian surat kuasa dan notulensi bermaterai serta KOP perusahaan. Next. Sekian dari kelompok 9, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.